Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama Adi Yuswo GKJ Pakem, selamat berjumpa kembali kepada kita semuanya. Selamat pagi dan tentunya selalu semangat pagi. Monggo kita bersama-sama akan masuk ataupun akan mengikuti ibadah syukur ulang tahun Adi Yuswo GKJ Pakem yang kelima, yaitu tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kita sangat bersyukur Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberkati kita. Malah Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan selalu akan menggendong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan selalu menyertai kita, firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mendasari kegiatan kita dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Marilah kita masuki ibadah syukur pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang ada di dalamnya masing-masing. Mari kita mengikuti ibadah syukur ulang tahun Adi Yuswo ini, dan kita akan membuka dengan Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Dengan berhimpun kita selalu diberkati Tuhan. Dan untuk kegiatan pada pagi hari ini akan dibuka dengan doa. Tuhan akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Doa pembukaan oleh Ibu Wiwi Susilowati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah ibadah-Mu ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami akan mengadakan ibadah syukur hari ulang tahun Komisi Adi Yuswo GKJ Pakem yang kelima secara virtual. Biarlah ibadah pagi ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi terang bagi kami, para Adi Yuswo GKJ Pakem khususnya, dan jemaat pada umumnya. Berkati setiap hamba-Mu yang akan melayani ibadah pada pagi hari ini. Ibu Pendeta Esti Widyastuti yang akan menyampaikan firman-Mu. Organis, PPJ, multimedia,
pendoa syafaat, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Ya Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa yang tidak sempurna kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita dengan doa pembukaan dan kita lanjutkan pujian syukur kita. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 246. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pimpinlah kami ya Tuhan, sebab Engkaulah jalan yang benar. Kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita pujikan pujian untuk masuk firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 50A. Kita nyanyikan bait pertama dan 6. Sabdamu abadi. Ibu Bapak yang terkasih, para adiuswo yang berbahagia, secara khusus untuk adiuswo di GKJ Pakem, kita bersama akan mendengarkan Tuhan menyapa kita dalam firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman itu, teduhkan hatimu dan mari kita berdoa.
Kita berdoa bersama. Sabdamu abadi sebagai suluh dalam langkah hidup kami. Sabdamu abadi memberikan terang yang membawa pengharapan di antara rapuh dan ringkihnya kehidupan kami. Karena itu kami berserah penuh dan belajar untuk meneduhkan hati, membiarkan Tuhan menyapa kami di dalam firman. Ajar kami setia, mendengar, merasakan, dan lalu belajar, berjuang melakukan firman-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para adiyoswa yang berbahagia, pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita untuk menerima sapaan Tuhan dalam firman. Kita akan membuka dari surat Paulus. Mari dibuka dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan untuk kita terima bersama. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita selalu punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan itu. Ibu bapak dan para adiyoswa secara khusus yang berbahagia, dari surat Paulus ini kita bersama-sama akan merefleksikan dalam tema kita, karena secara khusus ini adalah merayakan kesukacitaan hidup. Bagi adiyoswa di GKJ Pakem usianya sudah 5 tahun. Ya, mungkin kalau dilihat dari usia 5, kalau kita lihat ke anak-anak masih kecil begitu. Masih kategori anak-anak. Tapi anak-anaknya di sini adalah anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh sebagai dewasa atau adiyoswa yang ada di GKJ Pakem. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mencoba untuk merefleksikan menjadi lansia atau adiyoswa tidak berarti berhenti. Menjadi adiyoswa atau lansia itu tidak berarti berhenti. Saudara, kalau kita melihat pertumbuhan, misalnya tanaman, kita akan melihat prosesnya. Tanaman yang sehat, yang baik, dia akan bertumbuh. Bertumbuh semakin besar, bisa tinggi, dahannya menjadi semakin banyak. Kalau daunnya harusnya hijau, ya menjadi hijau yang baik. Kalau memang itu berbuah, ya harus menghasilkan buahnya yang baik gitu ya. Maka ciri-ciri sesuatu yang baik adalah bertumbuh. Dan kata berhenti ini seolah terkait dengan istilah bertumbuh.
Apakah kalau sudah adioswo itu berhenti, stuck saja seperti itu, tidak mengalami sesuatu dalam pertumbuhannya? Tentu tidak. Saudara-saudara, kalau secara hitungan usia manusia, pada umumnya usia manusia bisa mencapai 70 tahun sampai bahkan 80 tahun gitu ya. Ini rata-rata seperti itu. Kalau kita ingat dalam kitab Mazmur misalnya, Mazmur 90 ayat 10, di sana pemazmur mengatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, dengan bertambahnya usia berarti hidup biologis kita menjadi berkurang, mengalami penurunan bila dilihat dari merosotnya kondisi fisik dan kesehatan. Coba panjenengan bisa renungkan dan dirasakan, opo yo iyo yo gitu ya. Apakah dengan bertambahnya usia bahkan mendapatkan sebutan sebagai adioswo ada penurunan secara kondisi biologis, secara fisik? Banyak yang mengatakan, sudah rungon, lalu apa lagi? Beser, apa lagi Pak Toyo? Oh iya, jalannya itu sudah mulai pakai digejengi sikile gitu kan. Alon-alon, tadi itu juga makan snack dulu kan sebelumnya. Enggak berani makan snack karena giginya mulai tanggal misalnya. Itu kondisi-kondisi yang mengingatkan kita, oh iya ya secara fisik kita mengalami penurunan sebagai adioswo. Nah, namun saudara, apakah secara fisik yang mengalami penurunan itu akan kemudian berakibat pada penurunan yang lainnya? Apakah secara kehidupan rohani kita juga mengalami penurunan? Tentu tidak. Nah, ini yang disebut dengan tidak berhenti. Oke, fisiknya banyak berkurang, tapi kehidupan spiritualitasnya, kehidupan imannya, kehidupan secara kerohaniannya tidak boleh berhenti. Yang pertama, saudara, maka tetaplah bertumbuh. Bertumbuh dan giat dalam kehidupan spiritualitasmu, dalam imanmu, atau dalam kehidupan rohani. Coba kalau kita jujur, saat belum pandemik COVID-19, siapa sih yang rajin ke gereja? Siapa sih yang rajin kalau ada persekutuan mengadakan acara-acara atau kegiatan? Rata-rata adalah adioswo. Iya, itu jujur saja terjadi di banyak tempat. Ada yang mengatakan, iya kan sekarang tinggal enak mereka menikmati semuanya. Kami ini masih usia produktif. Ya bolehlah ditaruh seperti itu. Tapi ini artinya bahwa ada penghayatan untuk terus bertumbuh dan tidak berhenti. Karena bisa saja atau bisa jadi ada juga adioswo yang merasa kulo sampun mboten wonten apalagi ya maknanya, artinya saya udah ndak ada maknanya lagi nih, sudah loyo, sudah ndak berdaya. Tapi ingat, jangan lantas ngelokro, masih punya makna, masih terus bisa bertumbuh, yaitu bertumbuh di dalam kehidupan imanmu. Bersekutu, jangan lupa. Bersekutunya itu kalau sekarang mengharuskan kita menjaga jarak secara fisik, tapi sosialnya tidak boleh berhenti. Terbukti kalau di gereja Pakem, siapa yang punya ide kreatif untuk mengadakan PA? Adioswo dulu gitu kan ya. Jadi ketika saya bikin status di Facebook gitu kan, teman-teman saya tuh banyak sekali yang komentarnya luar biasa. Wah tenane, iya.
Adi Yosua yang usianya sudah 60 tahun ke atas punya semangat tetap bisa berjumpa walaupun secara virtual. Maka lewat Zoom gitu ya. Iya, ada PA tiap Jumat loh, keren kan? Belajar itu walaupun yang nunak-nunuk itu banyak gitu kan. Yang istilahnya sudah matiin mic mau ngidupin lagi juga lupa ya banyak. Tapi itu tidak mengendorkan semangat. Tetap bersemangat, bersekutu, tetap. Lalu yang kedua, saling mendoakan. Saling mendoakan tidak tergantung pada media yang ada. Artinya, kalau PA virtual saya nggak bisa, nggak punya handphone. Boro-boro handphone megangin, ngejengin aja udah gemeteran gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa, nggak ikut itu. Tapi ada yang lain yang nggak boleh dilupakan. Berdoa. Berdoa itu adalah media. Kita secara pribadi, siapapun itu, secara khusus saya yakin para Adi Yosua, kalau saya memperhatikan banyak sekali para orang tua Adi Yosua yang sangat bertekun di dalam doa. Kita lihat saja di rumah kita, orang tua kita. Mereka itu para pendoa-pendoa yang luar biasa. Jadi para Adi Yosua tetap bisa bertumbuh dalam imannya dengan kesetiaannya berdoa. Menjadi pendoa untuk hidupnya tapi juga untuk hidup di sekitarnya. Mereka berdoa agar Tuhan di usia senja ini biarlah saya selalu berserah padamu, tapi juga tolong anak cucuku Tuhan. Pastikan begitu ya Bapak Ibu Adi Yosua ya. Tolonglah kehidupan kami sebagai gerejamu, sebagai masyarakat. Terus hidupi itu doa. Para Adi Yosua hidup bertumbuh dalam spiritualitasnya juga melalui doa. Lalu yang kedua adalah hiduplah terus bijaksana dan menjadi teladan. Juga masih diingatkan dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka para Adi Yosua harus hidup bijaksana dan menjadi teladan. Saya yakin Bapak dan Ibu walaupun usianya sudah senja, tapi menjadi sosok yang sungguh-sungguh punya makna bagi kehidupan. Entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu di tengah masyarakat. Biasa orang akan memiliki respek yang lain, menaruh sesuatu yang berbeda kepada para Adi Yosua. Karena itu tadi, mereka lebih menap. Kemudian lebih punya kesempatan terlebih dahulu untuk tadi memaknai hari demi hari dengan baik. Sudah teruji deh hidupnya, sekian puluh tahun untuk melakukan banyak hal baik. Maka hidupi terus, bertumbuhlah di dalam hikmat-Mu, dalam kebijaksanaanmu, dan bahkan jadilah teladan. Lalu yang lainnya adalah utamakan rasa berserahmu kepada Tuhan. Ada banyak yang mengatakan, saiki wis wayahe golek dalan padang. Walaupun sebenarnya golek dalan padang itu dimulai sejak dini gitu ya. Artinya itu kan seperti sebuah ungkapan saja. Hidupnya harus terarah kepada Tuhan dan benar. Kita sebagai Adi Yosua terus bergantunglah, berserahlah. Hidupilah persekutuanmu dengan Tuhan terus menerus. Aku mau terus ada di dalam Engkau ya Tuhan. Itu yang diserukan dalam Yesaya. Sampai pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bahwa pertumbuhan itu tidak pernah berhenti. Rasa berserah ini juga sebuah pemaknaan hidup kita, memberikan hidup kita. Menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung pada segala kasih dan kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya berkaryalah terus. Jangan batasi karya-karya hidupmu dengan usia. Karya hidup tidak selalu bicara soal fisik,
Tapi karya hidup adalah hati, perasaan, pemikiran yang utuh dipersembahkan dengan baik untuk kehidupan ini. Lewat apa? Banyak. Saya yakin para adioswa itu banyak sekali talentanya. Ada yang suka kemudian menulis, kembangkan itu, bertanam, kembangkan itu, mengelola sesuatu secara sederhana dan biasanya lebih tekun, kembangkan itu, menjadi pendoa, kembangkan itu, lakukan itu terus menerus. Dan percayalah, dalam pertumbuhan, dalam kehidupan bersama Tuhan, tidak ada kata berhenti. Tetap setialah pada Tuhan, memaknai kehidupanmu. Pada akhirnya, selamat ulang tahun Adioswa Gereja Kristen Jawa Pakem, secara khusus untuk koordinasi dalam komisi Adioswanya, 5 tahun menjadi tanda ucap syukur, terus hidupi persekutuan di dalam Tuhan. Para adioswa di gereja ini sungguh berarti bagi kehidupan gereja Tuhan di GKJ Pakem dan bagi persekutuan dimanapun adioswa berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama. Mari kita berdoa. Sampai pada masa tuaku Tuhan, aku ingin selalu hidup dalam bait-bait-Mu yang suci. Sampai pada masa putih rambutku ya Tuhan, aku ingin selalu melantunkan kidung syukurku, bermadah kepadamu. Mengucap syukur di antara ringkih raga ini, sebab Engkau terus menopang hidup kami, sehingga kami memiliki hati yang selalu kuat untuk berserah dan membawa hidup kami, hidup keluarga kami, hidup gereja Tuhan di tempat ini dan kehidupan ini secara utuh. Ajar kami terus setia, bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Setia mendengar sabdamu, setia memaknainya dan melakukan sabda Tuhan itu. Terima kasih untuk pengajaran dalam sabda itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan selalu mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan mengaturkan persembahan. Karena betapa banyaknya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Monggo kita aturkan persembahan dan juga Bapak Ibu yang ada di dalam untuk bisa mempersiapkan persembahannya. Dan akan dibarengi dengan kidung jemaat 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan Yesus, Tuhan betapa banyaknya. Dan
Kita bersama akan menghaturkan persembahan ini di dalam doa persembahan, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang waktu kehidupan. Kami mengucap syukur untuk hari yang penuh dengan sukacita. Saat ini kami diingatkan akan segala kasih dan penyertaan-Mu dalam 5 tahun untuk Adioswo GKJ Pakem dalam koordinasi Komisi Adioswo. Kami mengucap syukur bahwa kami terus diberi kesempatan berkarya bersama Engkau di antara ringkihnya fisik kami atau raga kami. Kami mengucap syukur karena kami punya semangat dan kehidupan iman yang terus Engkau sertai, sehingga bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi teladan di dalam waktu hidup kami di usia senja ini. Kami juga bersyukur jikalau pada saat ini kami dapat mendoakan gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Tuhan di GKJ Pakem, agar gereja-Mu menjadi gereja yang menceritakan karya cinta kasih dan mewujudkannya, menjadi teladan dalam pewartaan kasih-Mu. Kami berdoa untuk segala hal yang dilakukan, agar semuanya tertuju bagi kemuliaan-Mu melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang terus menghidupi cinta kasih dan pelayanan terhadap semua orang. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kegiatan Adioswo di tengah masa pandemik COVID-19 ini. Mampukan kami terus berkarya dan bersemangat di antara keterbatasan yang ada. Kami terus saling menopang dalam doa. Kami membawa saudara kami yang sakit, yang lemah, yang harus dirawat dan mendapat perhatian secara khusus. Mereka semua satu persatu kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Engkau punya rencana dan cara yang indah di antara berbagai kondisi lemah. Dan kami terus berharap pada Engkau. Kami juga menyerahkan saat ini untuk persembahan yang kami kumpulkan. Saat kami memberi, sejatinya kami diingatkan bahwa apapun yang kami miliki adalah pemberian-Mu. Engkau mengingatkan dan mengajarkan agar kami berbagi di antara keterbatasan diri, mengucap syukur, sehingga apa yang kami kumpulkan menjadi bermanfaat dan hidup bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan dalam kegiatan-kegiatan kami. Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kami undang saudara untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Terimalah berkat yang menyertaimu dalam sepanjang kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, ada dalam kehidupan saudara, para adioswo dimanapun berada, terus ada dalam karya Tuhan, kini hingga sepanjang masa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, acara kita lanjutkan, yaitu kita sudah menerima firman Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta sudah menyampaikan firman Tuhan, dan semoga Bapak Ibu khususnya Adi Yuswo ini bisa terus bersemangat dan melaksanakan di dalam kehidupannya sisa umur hidup yang masih kita miliki. Kita terus bersemangat. Sebelum kita menyanyikan Mares Adi Yuswo, Bapak Ibu keaturan jumeneng. Nah, mari kita berdiri Bapak Ibu. Kalau saya semangat pagi, nanti niatnya pagi, yes gitu ya. Ya, karena ini sudah masuk ke perayaan. Semangat pagi, yes. Bapak Ibu, katanya tadi Bu Esti ngendika ya dalam firman itu kita sudah diuswa mesti bedane, tetapi kita tetap semangat. Nah, untuk mengetes apakah motorik kita masih bagus, nah kita akan praktekkan, kita bisa sendiri. Oh berarti aku isi apik, tetap semangat, ngaten ya. Kalau belum atau sudah tidak motoriknya kurang baik, nanti kita tetap belajar terus. Ini jari kita akan ada 5. Nah, jempol sama jari manis kita gatoke, kita gatoke dua-duanya nggih. Nah, ini jari tengah sama telunjuk kita gatoke, tapi gadoknya gini. Nah, yang tinggal kelingkingnya. Nah, sekarang kelingking ini kita gerakkan. Kalau gerakannya masih maksimal, berarti motorik kita masih bagus. Bisa dilatih di dalam ya, gini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sedikit melatih otak kanan dan otak kiri kita. Ya, mudah ya. Ini kita membuat tembakan, kita tembakan ke sini. Ya, nanti kita tukar ya. Gini. Nah gini. Ini baru otak sebelah kiri atau sebelah kanan, tidak belum dua-duanya. Kita mulai ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tembakan Bu Susi. Nah, sekarang kita akan masuk ke senam otak yang dua-duanya, itu otak kanan dan otak kiri kita harus kita latih bisa seimbang. Ini tetap tembak, tapi ini tangannya jarinya 5. Nah, nanti kita tapi ini kita kurangi. Ini tembak 5, terus nanti tembak 4. Dia ditembak 3. Ya, tembak 2. Tembak 1, tembak 0. Ya.
Ini biar tidak pikun, ya. Ya, kita mulai pelan-pelan dulu. Ya, tembak 5, tembak 4, tembak 3, tembak 2, tembak 1, tembak 0. Sekali lagi, tembak 5, tembak 4, tembak 3, tembak 2, tembak 1, tembak 0. Ya. Kalau yang belum belum baik ataupun belum betul, nanti tetap dilatih di dalam di rumah masing-masing. Monggo setiap saat, setiap waktu kita latih, ya. Nah, marilah kita memasuki perayaan, kita akan menyanyikan Mares Adi Yuswo. Pokoknya kalau Adi Yuswo heboh, ya. Untuk selanjutnya sambutan dari pengurus Adi Yuswo GKJ Pakem, Bapak Yuli Asmoro, monggo Pak. Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Hari ini kita boleh berbahagia karena berkat dan kasih Tuhan. Namun sebelumnya saya mengucapkan dulu yang terhormat Ibu Pendeta Esti Widyastuti, Emin, yang terhormat Bapak Ibu Majelis, khususnya Bapak Ibu atau Ibu-Ibu Majelis pendamping Komisi Adi Yuswo, yang kami hormati pengurus atau panitia Adi Yuswo, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Adi Yuswo GKJ Pakem. Karena berkat dan kasih Tuhan pada hari ini Komisi Adi Yuswo genap berusia 5 tahun. Memang masih terasa balita Bapak Ibu, 5 tahun. Namun saya selaku juga anggota Adi Yuswo merasakan betapa karya Adi Yuswo sungguh sangat luar biasa. Kalau hari Jumat sebelum COVID-19 itu ada ibadah Jumat pagi di mana kita
rindu untuk menerima siraman firman Tuhan. Di samping itu kita juga ada senam, kadang jalan-jalan pagi di pematang sawah, sungguh luar biasa. Setelah semuanya berjalan dengan baik, kita menerima berkat Tuhan berupa perjamuan kasih. Saya rasa selama masa COVID-19 ini kita merindukan hal itu Bapak Ibu. Tetapi apakah dengan adanya COVID-19 ini semangat Adi Yuswo menurun? Ternyata tidak. Bahkan boleh dikatakan ada suatu prestasi yang kami boleh banggakan, sungguh luar biasa. Walaupun kita tidak bisa ibadah Jumat pagi tatap muka, namun saat ini Adi Yuswo sudah bisa beribadah secara online. Kalau di logika bagaimana ya, ini kita ini para Adi Yuswo itu gaptek ya. Ternyata dengan semangat itu kita bisa. Bahkan sungguh menyenangkan, luar biasa. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu Adi Yuswo yang lain yang belum bergabung di PA Jumat sore, mari kita bergabung bersama-sama untuk menerima firman Tuhan dan kita berbagi kasih di sana. Bahkan tidak itu saja, bahkan setiap malam Adi Yuswo itu ada persekutuan doa malam. Kita membawa doa saudara-saudara kita agar Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Intinya kami memberikan apresiasi kepada Adi Yuswo yang memberikan contoh dan teladan bagi generasi yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasanya sungguh berbahagia sekali. Di usia yang 5 tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan untuk demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena banyak belajar dari Bapak Ibu Adi Yuswo, khususnya GKJ Pakem, sehingga disinilah rasanya kita memiliki tanggung jawab saling mendukung, saling menopang, dan saling menguatkan. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita bosan-bosan untuk berkarya dan menjadi saluran berkat bagi yang lain. Saya rasa tidak perlu panjang lebar, karena sebentar lagi ibadah. Tadi juga Bu Pendeta juga sudah memberikan siraman rohani bagi kita sekalian. Yang jelas kami mengucapkan hari ulang tahun Adi Yuswo yang ke-5. Tetap semangat dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Matur nuwun, itu yang dapat kami sampaikan selaku pengurus Adi Yuswo. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memotong tumpeng tanda ulang tahun Adi Yuswo GKJ Pakem yang ke-5 ya. Untuk itu sebelumnya kita aturi ke depan Ibu Narto ya, sebagai wakil daripada Adi Yuswo dengan Pak Doyo. Monggo katuran majeng ya. Di sebelah sana nggih. Siring mriko nggih, biar kalau nanti bisa sorotnya enggak kepotong. Terus yang ketiga Bu Pendeta Esti ya, yang selalu mendampingi kita, Ibu Pendeta, terima kasih, monggo ya. Yang keempat Ibu Suharti ya, ini sebagai majelis pendamping Adi Yuswo.
Kami mohon Pak Yuli untuk bisa motong tumpengnya Pak. Nggih, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu ulang tahun dulu. Monggo Pak Yuli tidak. Pak Yuli tidak tengah Pak Yuli. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, Puji Tuhan, kita bersyukur. Sekarang juga, Selamat ulang tahun, sekarang juga, sekarang juga. Monggo Pak, empat-empatnya Pak, monggo Pak. Ya, mari ya. Ya. Ya, banyak kok itu. Ye, bersuka-cita semuanya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sekarang mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Keaturan lenggah, monggo Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Ya, sudah dari awal sampai akhir dengan ditandai pemotongan tumpeng untuk ucap syukur ulang tahun Adi Yuswo GKJ Pakem yang kelima sudah kita lalui dengan baik, dengan selamat. Untuk itu kita akan berdoa untuk doa penutup dan doa syukur kita. Monggo Bu Harti. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah ucapan syukur dan peringatan ulang tahun Adi Yuswo ini, mari kita teduhkan hati kita berdoa. Akan saya hantarkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami bersama-sama dengan Adi Yuswo bersyukur dalam ibadah dan di dalam memperingati hari ulang tahun yang kelima ini boleh berlangsung dengan baik, teduh, dan tertib. Ini semua ya Tuhan hanya karena berkat dan kasih Tuhan serta pertolongan dari Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, kami masih tetap memohon berkat serta tuntunan dari Tuhan di dalam kami akan melakukan kegiatan kami untuk selanjutnya. Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami, berikanlah kepada kami kesetiaan, tanggung jawab untuk menjaga, memperdalam, dan mengembangkan iman kami, iman akan Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya bisa bersandar kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menghadirkan damai sejahtera di dalam keluarga kami. Tuhan yang penuh kasih, ampuni akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Limpahkanlah anugerah-Mu karena kami belum bisa menjalankan perintah-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memperkenankan kami mengikuti ibadah ucapan syukur dan peringatan ulang tahun Adi Yuswo yang kelima ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih dan amin untuk kita semuanya. Marilah kita pujikan pujian penutup dari Kidung Jemaat 426. Bait pertama, kita harus membawa berita. Harus terus membawa berita ya Bapak Ibu. Semuanya siap untuk Adi Yuswo untuk membawa berita dan terus semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Adi Yuswo terus berguna sehingga semuanya akan merasakan kebahagiaan. Oke. Dan di sisa umur hidup kita terus akan berpelayanan dengan talenta kita, dengan kekuatan kita masing-masing ya. Pengumuman doa malam terus sudah ada jadwal untuk bulan Agustus ya. Dan Jumat jam 6 malam ada persekutuan doa atau PA ya. Ada satu untuk persembahan syukur. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Mas Rino untuk multimedianya yang membantu kami dan semuanya. Ya,
berpelayanan di pagi hari ini dan untuk Bapak Ibu semuanya di rumah. Tuhan Yesus memberkati.